Kalau agama Kristen ini kan bukan dari Yesus. Sehingga kalau Kristen tidak mengharamkan babi, ya itu wajar. Karena memang Yesus bukan yang menjadi patokan agama Kristen. Agama Kristen itu berpatok kepada perjanjian baru, sedangkan Yesus berpatok kepada perjanjian lama. Begitu saudara ya. Jadi tidak ada kaitannya pengharaman babi dengan Yesus, nggak ada. Terkait dengan Kristen pun tak ada. Kristen mau makan apa saja boleh, mau makan apapun boleh, yang disuka oleh Kristen. Bahkan kalau dengar itu otak cerdas ya, dengar toh. Ya, jangan kamu larang kami makan babi. Jadi dengar, betul. Dengar gurunda hebat ini. Jadi tak ada yang haram di Kristen itu. Iya, betul. Ada. Tiap hari kenapa rumah Islam ini bicara babi? Aduh. Tahu-tahu tidak haram. Itu gurunda. Salut buat gurunda. Nanti ketemu dengan Elis lah, biar aman. Ya. Cuman masalahnya sekarang ini Kristen makan babi ini ikut siapa? Itu jadi masalah. Ikut siapa bang? Kan itu makanan. Iya, ikut siapa? Kalau itu makanan. Yesus dan muridnya kan lemak babi. Yesus itu muridnya tidak makan babi. Meningitis, supaya jemaah itu bisa berangkat. Saudara, itu tidak dimakan. Yang dilarang itu dimakan. Siapa yang bilang? Nggak dimakan bang. Sekarang permasalahannya gini. Naiklah di komal-komal yang unyu-unyu itu biar kamu. Saudara, permasalahannya gini. Kristen makan babi itu ikut siapa? Itu loh pertanyaannya. Hah? Karena itu makanan. Enggak, saya tahu itu makanan. Saya nggak bilang kalau itu adalah minyak rambut. Ular orang makan. Ya, saya tanya. Kristen makan babi ikut siapa? Ikut siapa? Iya. Semua makanan itu tidak haram. Yang haram adalah uang haram, korupsi. Kata siapa bang? Halal yang kau kata siapa bang? Untuk dimakan. Kata itu siapa? namanya halal, haram. Kata itu. siapa? Nggak usah diputar balik. Saya nggak putar balik. Pertanyaan saya sederhana. Iya. Kristen makan babi ikut siapa? Itu pertanyaan bang. Mau ikut siapapun itu makanan yang Tuhan kasih. Nggak bisa kayak gitu. Katanya agama yang mengajarkan keselamatan. Kalau agama yang mengajarkan keselamatan harus ada polanya. Mana ada? Itu urusan kamu. Yesus mengatakan kalau mau selamat harus ikut Yesus. Ya kamu ikut saja Rab Muhammad. Jangan ikut. Jangan anggap. Gimana nih saudara-saudara? Enggak ada urusannya itu dengan kau. Nabi Muhammad tidak makan babi, kami ikut. Yesus tidak makan babi, ente ikut siapa makan babi? Kok amat kau? Kenapa kepo dengan orang makan babi? Karena agama Kristen itu cacing pitanya lebih sedikit daripada daging sapi. Karena orang Kristen itu bagaimana? Diajarkan untuk mengajarkan agama Kristen ke orang Islam, gitu bang. Maka muncul pertanyaan. Untuk orang Islam silakan. Kristen itu makan babi, ikut siapa? Oke, saya boleh sambung ya, Bang Rum? Boleh ya? Boleh ya, Bang Rum? Silakan. Oke. Kamu ada Gurunda ini ngomong sudah. Kamu ada sedikit konsistennya, Juma. Sedikit ada konsistennya ya. Jadi ketika kamu bilang bahwa hukum Taurat itu bagi orang Yahudi itu ada betulnya. Kamu tidak makan babi mungkin menurut kamu karena menurutin tauladanmu itu, ya, yang datang dari orang Arab. Tapi ke pertanyaanmu kembali adalah orang Kristen ngikut makan babi. Kedengaran nggak sih tes? Iya. Kristen makan babi ikut siapa? Itu. Oke. Saya jawab. Ya, silakan. Jadi ketika kamu tadi gue bilang, sekali lagi saya bilang bahwa kamu ada sedikit konsistennya. Hukum Taurat bagi orang Yahudi, kamu gak makan babi karena menurut tauladanmu itu yang katanya dapat wahyu. Kemudian orang Kristen makan babi ikut siapa? Nah ingat ya, ketika kamu bilang mengikuti satu teladan yang kamu ikuti untuk memakan babi, Alkitab tidak memberitahukan. Tapi dengar, Yesus pernah berkata, apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis. Makanan yang masuk ke dalam mulut bukan kotoran, oke? Jadi dari perkataan itu, orang Kristen bisa berpikir lebih luas bahwa makanan itu, apa yang baik buat tubuh itu boleh dimakan. Kalau kamu tanya siapa pemimpinnya, dengar baik, karena pemimpin kami adalah Kristus. Kristus mengajarkan, Kristus mengajarkan apa yang masuk tidak haram. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu orang Yahudi, maka dia tidak makan babi, dia mengikuti tradisi orang Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku bagi Yesus. Paham?
Ya, oke. Sekarang ketika Anda membahas Matius 15, apa yang masuk ke dalam mulut? Apakah di situ sedang berbicara babi atau berbicara mengenai cuci tangan atau tidak? Oke, masuk ke dalam mulut itu babi apa makanan apa bukan? Enggak, Cuci bukan tangan itu. apa bukan? Dengerin cuma. Bukan di situ. Cuci tangan itu masuk ke dalam mulut tidak? Di situ membahas makan babi atau bukan? Kamu itu ambigu menafsir Alkitab Juma. Bukan, saudara. Orang-orang Itu Yahudi konteksnya datang bertanya beneran. kepada Bentar, Yesus. bentar, Juma. Sabar, gantian kita boleh? Oke, boleh, ya? silakan, Oke, silakan. oke, Anda diam. Oke. Orang Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Oke. Yesus dan murid-muridnya tidak akan mau merubah itu. Sedangkan Anda mencoba mengambil data ketika ditanya murid-muridnya cuci tangan apa tidak cuci tangan. Kenapa ditegur? Kenapa muridmu tidak cuci tangan? Di situ ada kuman, di situ virus, di situ najis. Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu najis. Bukan berarti makan babi yang dibahas di sana. Babi tetap aja haram, tidak pernah menjadi halal di situ. Tak ada penghalalan babi di sana. Karena kenapa? Pada saat murid-murid Yesus makan, di situ tidak ada menu babi. Mereka hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar. Tidak membahas babi di sana, kawan. Tidak membahas babi. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi halal. Tuh dalilnya tuh. Lalu yang masuk dalam mulut itu Boleh. makanan atau apa? Boleh. Juma. Enggak, Bang Rom bentar. Yang masuk Bang dalam Rom mulut bentar. itu Bang makanan Rom atau apa? diam Kalau dulu. masuk Bang dalam Rom mulut bentar. itu semuanya halal. Itu dalilnya di mana? Dalilnya. Oke, dengerin ya cuma Silakan. gantian ya cuma. Oke. Silakan. Kamu ini punya pikiran rancu. Satu sisi kamu mengatakan bahwa itu buat orang Yahudi, kemudian kamu bilang itu konteksnya cuci tangan. Saya tadi sudah bilang sama kamu Zuma, apa yang masuk ke dalam mulut? Awalnya memang pembicaraan itu adalah konteks cuci tangan bagi orang Yahudi. Tetapi itu kemudian dipertegas dan diperluas oleh Yesus Kristus dengan apa? Apa yang masuk ke dalam mulut? Babi itu masuk ke badan manusia lewat mulut Zuma. Kamu jangan berpikir rancu tentang Alkitab. Kalau kamu berpikir rancu makanan. akan timbul seperti yang di dalam Itu tidak pikiranmu. membahas babi. Iya, itu makanan, tapi perhatikan, cuma perhatikan. Saya kasih ngomong dulu sebentar. Itu tidak membahas babi, betul. Nah gitu dong, jujur dong. Nah, lanjut. Jangan nipu di sini kawan. Ya, Itu tidak tolong. membahas babi. Tolong dayang-dayangmu diatur yang benar. Saya kan kamu minta saya ngomong. Kamu ngomong saya diam. Iya, Saya ngomong mana kamu dalilnya diam. penghalalan babi itu mana dalilnya? Mana? Sedangkan pengharaman babi jelas. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain. Lagian kalau babi dikatakan di sana, apa hubungannya dengan Kristen coba? Ayo. Kamu ada saya sudah larangan bilang makan loh, babi Zuma. untuk Di Kristen. awal dengerin dulu, dengerin. Di awal kamu sudah bilang bahwa tidak ada yang haram bagi orang Kristen. Kamu kenapa sekarang jadi belok? Ya, justru saya bertanya, kenapa kamu larikan segala sesuatu yang masuk ke mulut itu halal? Kenapa Nah, kau karena ambil data itu? dengerin cuma, Emang dengerin. ada yang haram untuk Kristen? Lah, betul. Kalau kamu sudah bilang tidak ada yang haram bagi Kristen, kenapa kamu pusing? Maka Karena muncul bilang, pertanyaan saya, siapa yang kamu ikutin? Lucu ente ini. dengerin ya, cuma tadi saya sudah jelasin lu di depan, tapi mungkin kamu nggak dalam ya nangkapnya. Kamu bilang siapa yang menghalalkan babi? Yesus pernah bilang, ya, apa yang masuk ke dalam mulut tidak Itu najis. bukan babi, Cak Ayu, jangan nipu. Cahayu, babi itu Tidak makanan. ada babi di Cahayu. situ, kucing. Cahayu, itu Buktinya makanan. sampai hari ini orang Yahudi masih mengharamkan babi. Enak kali Iya kau betul, ngomong. kamu Siapa tadi yang di depan bilang? udah bilang loh Juma, di depan kamu sudah bilang bahwa Saya babi mengatakan itu haram kepada bagi orang saudara, Yahudi. banyak. Saya Bang mengatakan Rum, Bang kepada Rum, kita saudara, gantian, kita libat si Jumain yang bahasa ada guru yang dah. haram bagi Jauh di- Kristen. yang lama itu, Yesus yang datang 3.000 tahun ataupun lalu. Yesus tidak datang. Ada Taurat atau tidak ada Taurat. Ada Matius 15 atau tidak ada Matius 15. Kristen tetap saja makan babi dan anjing. Tidak ada hubungannya dengan hukum Enak, Tuhan. berkat Tuhan itu enak, Pak. Tidak ada hukum Tuhan di dalam
kitabnya Yahudi, pengajaran Yesus untuk Kristen tak ada. Tak ada Boleh saya hubungannya. ngomong Juma? Boleh saya ngomong Juma? Maka saya Juma bertanya ini kepada sekolah saudara. tipu, Saya bertanya kepada saudara. Bang Rum, diam dulu. Anda Apa-apa? ikut siapa makan babi? Oke, saya boleh ngomongnya Juma? Silakan, jangan kau bawa data. Apa yang Oke. masuk ke dalam mulut tidak haram. Tidak ada hubungannya dengan Kristen itu. Oke. Orang dari dulu Kristen makan babi kok. Kristen itu kan dari Romawi, bukan dari Yahudi. Oke. Cuma kenapa kau kepain? Ya dulu Oke, yang nggak apa-apa Bang Rum, nggak apa-apa Bang Rum. Jadi gini Harus Juma, sebentar, kalau kamu bilang Juma, saudara ya sama Rum, saudara ya sama Rum sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya gantian satu-satu biar dapat Iya, Bang Rum. poinnya ya. Bentar, Bang Rum, Satu ya. Iya. Oke. Silakan. Jadi silakan. kamu Lanjut. Juma, kamu itu nggak konsisten dengan pendapatmu. Di awal kamu sudah bilang bahwa babi itu hukum Taurat itu buat orang Yahudi, betul. Yesus itu orang Yahudi, betul. Ketika dia tidak makan makanan haram, babi contoh, dia karena dia menuruti hukum Taurat. Lalu kemudian kamu bilang bahwa tadi tidak ada yang haram bagi orang Kristen karena hukum Taurat itu menurut kamu bukan buat orang Kristen sehingga tidak ada yang haram. Itu opini pendapat kamu di awal. Lalu kalau kami orang Kristen sudah kamu katakan tidak ada yang haram, lalu kenapa engkau pusing bahwa kami makan babi? Karena memang kau sudah bilang di depan, kau yang bilang, kau yang membantah omonganmu. Kamu manusia yang tidak Saudara, konsisten. saya mengatakan Kristen itu tak ada aturan haram halal. Nggak ada. Ya udah, kenapa Nah, kamu pusing menuntut terus orang kenapa Kristen itu kamu makan mengambil babi jadi Matius haram? 15 Cahayu segala sesuatu yang masuk ke mulut halal? Apa hubungannya dengan Kristen itu? Kalau kamu Dari sudah bilang dulu, begitu, dari Romawi kuno, Kristen ini, Katolik ini, tak ada yang haram. lalu kenapa kau harus nuntut kalau babi dimakan orang Kristen? Makanya Itu pusing saya buat kamu. bertanya sama saudara, Kristen makan babi ikut siapa? Harusnya kau bilang ikut kepada nenek moyang pendiri agama Kristen, Roma. Jawab jujur, jangan Oke. berbohong. Oke, kamu Kau diam lari ya. ke Torah, kau lari ke Injil. Apa hubungannya coba? Jawaban yang betul adalah kami makan babi karena kami pengikut nenek moyang pendiri agama Kristen ulang-ulang, yaitu Katolik, pemakan babi. Gitu. Oke, saya ngomong ya, kamu Lari diam. kepada ajaran Yesus dengan Kristen hubungannya di mana coba? Oke, kamu diam. Nah, Jadi kalau kamu bilang hubungannya apa, hubungan Kristen dengan Yesus, kamu tuh selalu salah kaprah cuma. Hubungannya Kenapa? coba terangkan. Jangan dulu Silakan. ngomong, jangan. Silakan. Karena kami orang Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Yang dulu Pengikut dong. Kristus. Tunjukin dulu adabmu, biar saya tahu, biar orang tahu. Enggak, lucu kamu aja yang benar kalau apa saya yang salah. orang Kamu berbicara diam sok dulu. lantang tapi bohong. Kalau Ya, Juma, kamu jangan berpikir begitu, bohong, Juma. cuma dengerin. Coba Kalau kamu berpikir satu bohong, orang kampung aja. ajaran Yesus yang kamu praktekkan apa coba? Saya mau tahu. baptis. Apa? Di mana Yesus pernah membaptis? Matius 28:19-20. Di mana Yesus Betul. pernah membaptis? Buka dalam mana? Yohanes dia membaptis dengan Roh Kudus, dia membaptis dengan air. Kucluk. Di mana Yesus pernah membaptis? So tahu kamu pelintir ayat Alkitab. Mana dalil. Nggak usah lari dulu ke ajaran Yesus ya. Nggak usah lari Dalil, ke ajaran Yesus. malu dia Udah, malu. kamu cuma Malu. saya Yesus sudah tidak lama pernah berdoa membaptis sama satu kamu. manusia Saya pun. sudah buka malu di Rumi. Mana Kalian ngomong. Supaya saya dalilnya tunjukin Yesus otak pernah saya sama membaptis? kamu. Mana? Oke, kamu diam. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Oke, kamu diam. Paulus aja cuma membaptis 2 orang. Kayak gini nih, modal kakinya Oke. muslim itu. Yang mana begini, yang ada harus saya kesempatan tunggu buat nih? orang ngomong. Dalilnya Tapi Yesus kesannya Juma ini membaptis pinter. atau apa nih? Dipanggil gurunda isinya zong, cuman pelintir ayat. Tapi gurunda. Saya Gurunda minta bukan dalil. pelintir ayat. Mana dalilnya Yesus pernah membaptis? Silakan. Juma ini ngomong Alkitab ya dia putar-putar Kalau balik. saya bisa baca. tunjukkan, Udah ketahuan. saya bisa Udah kalau ketahuan. Saya turun Coba sekarang kau ini, baca saya Matius turun. 5 Kalau tadi. kamu Coba kau baca. bisa membuktikan Yesus pernah Coba kau baca, membaptis, Matius 5 saya tadi, turun. yang kau bilang. Silakan. Tunjuk. Hitungan sampai 10. 1, Kuceluk, gua Matius jangan 5, di mute dong. Kuceluk, baca kau. gua jangan di mute. 2, Jangan di mute, kuceluk. Kamu diam dulu, Zuma. 3, Jangan kamu diam dulu. Saya mau ngambil Alkitab 34 tuh. Kuceluk 4. lu. Nah, si Juma ini sudah melihat
Suram ini kau. Udah 5. ditinggalkan, Kita ketahuan kita kau kita punya kita cara. dia udah mulai panik, Bang. Dia ngomongin tentang makanan 6. haram, dia panik dia sama gua. Udah banyak ditinggalkan. Iya. 7. Dia nggak konsisten Nangis sama kok. pemikirannya. 8. Siapa yang kami itu jelas kami mengikuti Yesus. Yesus itu Injil 9. yang dia kasih. Bentar. Usah sok pintar lu ngadepin gua. 9 lewat sedikit. Kami itu tidak mau. Mulutmu cuma modal gede doang, nggak ada isi otak. Lewat tidak bagus, lagi ditangkap. sedikit. Kami tidak 9 Doa Al-Quran, itu tidak mau. 9,3. Sekarang kita lari dulu cuma. Kamu sekarang baru baptis Mau atau bahas lari makanan kemana? Taurat? 9, Enggak, dengerin dulu. Saya ikutin pikiranmu. Kita ngomong tadi tentang makanan Taurat, hukum Taurat. 9, Gak usah lari-lari kamu ke baptis. Jangan tunjukin ngondekmu di sini. 9 lewat sedikit tuyul. 9 lewat. Kita ngomong dulu hukum Taurat. Saya mau kejar kamu di hukum Taurat. Kamu udah lama bahas Mana tentang hukum dalilnya Taurat. Yesus Otakmu nggak benar pernah bahas hukum Taurat. membaptis cak kangku. Enggak, adil dulu, hukum Taurat dulu. Saya pengen ngomongin hukum Taurat sama kamu. Sesi besok itu kita ngomongin. Jangan Ada apa ajarin ini saya kayak urusan rebutan koran itu, daging loncat-loncat, mentah ya. saja. Kita ngomongin hukum makanan dulu. hukum Taurat. 9,8. Enggak, sampai kamu keluar-keluar saya nggak mau bahas baptis dulu. Satu-satu kita selesai. 9,9. Awas jantung pindah ke kanan. Izin gue Bunda. Awas. Satu-satu Bang Abuya, kita jadi saya bahas. moderator Bang Buya, biar saya bisa blok komen-komen yang di bawah. Jadi saya Ayo. moderator bisa saya Ayo. blok komen-komen di bawah, lanjut. Ayo mana dalilnya? Jantung Enggak, pindah ke dengerin kanan. cuma. Saya Tidak ada manusia. dalilnya Yesus membaptis. Yang Kamu memerintahkan tidak tahu. membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Oke. Oke. Kamu mau bilang itu iblis yang keluar dari kubur itu? Oh pasti. Lalu siapa Oke, lagi? sekarang diam. Oke, kalau kamu bilang Siapa yang yang keluar dari keluar, kubur itu? dengerin. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab. Bagaimana roh bisa dikubur? Hah? Jawab, tolong. Roh bisa dikubur. Roh Ya, bisa kamu dikubur. bilang kayak keluar dari kuburan iblis. Bagaimana iblis bisa dikubur? Roh bisa dikubur, jawab. Tolong, jawab. Saudara. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Goblok, roh bisa dikubur, jawab. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sekarang Anda baca Markus 5. Boleh tidak kemudian orang tubuhnya dimasuki iblis? Boleh nggak? Boleh nggak? Putru, gua jangan di mute. Putru, jangan kamu bela bundamu ini ya. Kamu Allahu mute Akbar, lah. Masya Allah. Tunjukin, Emosi biar dia, kita- kawan-kawan. Biar ketahuan siapa yang pintar. Kalian bisa nonton ya. Kalian bisa Emosi nonton. Gua yang dia. pintar apa Zuba yang pintar? Jangan di Kamu mute. yang pintar, kamu. Oke, kalau kamu ngakui saya pintar, kamu betul. Karena pintar kamu nipu. bilang keluar dari kuburan itu. Pintar nipu tapi. Kamu bilang bahwa iblis yang keluar dari kubur. Sejak kapan roh bisa dikubur? Botol. Yohanes 12, Bung. Yohanes 12 nomor 31. Nomor 30 31. Apa kata Yesus? Iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan dari mana iblis itu? Bukankah iblis itu tadinya disimpan di dalam gua? Dikubur itu cuma biar pengertianmu itu dikubur. Pas dikubur, kamu ngerti dikubur enggak? Lalu kamu Kubur. bilang iblis. Iblis Ya. bisa dikubur, roh bisa dikubur. Alamak, kutanya lagi Aduh, samamu. botol. Kutanya lagi samamu. Makanya kamu dibilang Iblis, gila. kutanya Malu dulu orang samamu. kasih kamu gift. Kamu bisa Iblis bilang bisa nggak? Iblis bisa nggak masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa nggak? karena dia bisa masuk ke dalam tubuh, maka itu sebabnya roh. Tapi kalau kamu bilang iblis bisa dikubur, Iblis bisa dikubur. Saya bilang orang yang keluar dari kubur, bukan iblis dikubur, Cak Ayu. orang keluar dari kubur cuma berarti dikubur. Mulai panik Orang dia. ya main mute. Mulai panik. Kamu mulai panik yang ada cuma mulai panik ngadepin gue suruh orang yang umum. Sekarang begini, saudara. Gini. Makin malu kalian gue bikin. Saudara. Nggak ada otak. Dengerin cuma. Oke. Bentar, Juma. Teman-teman Bentar, Juma. saksikan ya. Bentar, Juma. Saksikan, Juma, dengarkan bentar. pertanyaan saya ya. Dengarkan pertanyaan saya. Bentar,
Juma, bentar. Sabar. Bentar Juma, bentar. Iya, silakan. Silakan kawan. Jangan di mute dong, ampun Iya, ya. silakan. Kalau nggak begini nggak enak banget. Nggak ada Silakan. adabnya banget. Oke, kamu diam ya Juma. Iya. Jadi seluruh Muslim di dunia ini tidak ada yang pintar. Karena kenapa orang nggak bisa baca dipercaya? Siapa ada orang dari Arab yang bisa baca dipercaya? Lah kamu kuliah. Larinya kemana-mana. Pakai mute lagi lu. Itu kalian tuh nggak Larinya pernah kemana-mana, ngomong orang Kristen, teman-teman, ya Oten Allah, bawa ya otak Karim. ya, Oten bawa otak gitu katanya. Giliran kalian nggak bisa mikir, orang nggak bisa baca tapi kalian percaya gitu loh. Akalnya di mana, otaknya di mana gitu. Ya udah, sekarang pertanyaan saya saudara. Oke, sekarang kalau saya mau ladenin kamu ngomong cuma kalau gantian saya mau kita, ladenin kamu gantian kita, gantian. Jangan kayak emak-emak ditinggal suami. jangan Hei. mute gua. Dengarkan saya, supaya kita sampai ke puncak sama-sama. Iya gitu. benar Nah, betul. Aku juga oke. suka. Aku pengen ngeladenin kamu sejauh mana otak. Iya tapi gantian kan, boleh kan gantian, boleh kan? Iya Nah, boleh. dengarkan. Tapi Nah, suruh dengarkan. dayang-dayang. Lu jangan mute gua. Dengarkan makanya, santun aja, ngapain Iya emosi? betul. Santai aja. Kalau santun, Santai. kalau kamu bilang santun cuma suruh dayang-dayang ini biar santun. Udah diam. Begini saudara, Suruh dulu. Gua nanti jawab di mute. menurut Yesus, apakah penyesatnya muncul setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Cuma saya ini orang Kristen ya. Saya terbiasa teratur. Kalau kita ngomongin tadi tentang hukum Taurat, ayo kita bicarakan satu-satu, jangan loncat-loncat. Gitu loh cuma. Allahu Akbar. Noise di mana ini ya? Di saya ya? Bang Zuma, mohon maaf, noise bunyi kresek-kresek kayaknya dari aliran listrik casan HP atau apa. Oh iya betul, kok bisa ya? Oh, larinya ke cas yang banyak kali. Ini harus sendiri soalnya. Jadi begitu cuma. Problemnya. Kalau kita ngomongin satu topik, jadi terarah. Iya, Ada yang kita kan dapat. sudah kubilang saudara, kita ke puncak langsung supaya tidak bertele-tele. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar ummi buta huruf, jahil, ya, atau bergelar Kristus. Jawab. Zuma, Berat aku ini ya? udah bilang. Berat ya, Bang? Kamu bukan. Benar, berat ya? Jangan dengerin, bukan tidak bisa jawab. Gue manusia yang teratur Zuma. Ya, Kamu tadi ini di awal, sudah sampai ke puncak. Nih dengerin Tidak usah Zuma. kemana-mana. Dengerin, Berkaitan dengan haram tidaknya babi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Yang masuk ke dalam mulut halal, yang keluar haram, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen halal babi itu dari sejak nenek moyang pendiri agama mereka. Udah selesai kita di situ. Bentar. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan, Nabi Muhammad menghasilkan Islam, Kristus menghasilkan Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaannya supaya kita tahu Islam atau Kristen yang sesat, pertanyaannya adalah penyesat yang datang setelah Yesus bergelar ummi, buta huruf, atau bergelar Kristus? Jawab. Sama aja Zuma. Saya jawab itu kamu lari lagi ke sono lari. Enggak, ini sudah di puncak, ini sudah di puncak ini. Silakan. Bukan. Kita ngomongin hukum Taurat dulu. Soalnya kamu sering Tak ada bahas gunanya Zuma. hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Enggak usah ke sana. Dengerin dulu, Enggak betul. usah Karena kau kita sembunyikan mau Kristusmu itu, kawan. Betul, Akulah betul. Kristus. Betul, Zuma. Nah, itu enggak usah kau sembunyikan itu. Pertanyaan Dengerin saya, pertanyaan Dengerin saya. Penyesat yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Ente jangan lari ya. Sini aja. Enggak, saya enggak Ya, lari silakan. cuma. Saya Silakan enggak Anda bakalan jawab. lari, enggak bakalan Silakan lari. Anda kecuali jawab, kalau silakan. lu rombongan ini ngeluarin gua. Silakan terus Anda dulu. jawab. Kalau Anda Oke. mengatakan bergelar ummi, buta huruf, kita bahas. Tapi kalau Anda mau jujur bergelar Kristus, kita juga bahas. Anda mau membahas ummi, mari kita masuk Al-Quran. Tapi mana dalilnya dari Yesus mau penyesat itu bergelar ummi atau buta huruf? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang adalah bergelar apa? Apa dek?
Adik. Enggak, gua nggak mau bahas itu cuma. Gua mau bahas di awal Adik. dulu. Dengerin cuma. Kamu Adik, naik, kamu dari tadi gua adik. diam cuma. Gua udah lama di room Adik. ini. Kamu naik Adik. baru saya ngomong karena saya pikir kamu lebih pantas saya ladeni. Tadi aku sudah Makanya saya hitungkan ngomong. 1 sampai 10. Kamu nggak berdaya, gemeter Bukan lututmu. nggak berdaya, cuma Oke? saya pengen Sekarang satu-satu. saya ambil Oke, satu-satu. kesimpulan karena kamu banyak air mulut. Loh, saya maunya bahas satu-satu. Jangan Nggak ada usah kau bahas Taurat, itu bukan kitabmu. Enggak, saya nggak Saudaraku, mau bahas Taurat yang itu lain. bukan Gua pengen kitabmu, satu-satu kawan. kelar. Taurat Gua itu bukan pengen kitabmu, satu-satu kawan. kelar. Percuma. Kira-kira masih dipakai nggak Bang Zuma? Kira-kira masih dipakai nggak nih domba ini? Sekali lagi, Oke, saya tanya dulu manusia ini, manusia banyak air liur ini. Prof. Suma, Menurut Yesus loh. saya tanya, Menurut Prof. Yesus. Suma, tanya. Kalau Saya tanya. dengar dulu. Kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu kalian kafir laknatullah alaih. Menurut Nabi Muhammad nih. Nah sekarang menurut Yesus yang sesat adalah pengikut Ummi buta huruf atau pengikut Kristus. Jawab. Orang nggak bisa baca aja kamu bahasa bagaimana kamu bilang benar orang nggak bisa baca. Benarnya di mana orang nggak bisa baca? Jawab. Nanti kan? Lari kemana-mana kan? Loh, kamu kan bilang ngomongin tentang orang Lari nggak bisa kemana-mana, baca. coba lihat. Sama kayak saya bilang cuma, saya bilang sama Coba. kamu, kita bahas Coba lihat tentang nih. makanan dulu, bahas Kalau makanan Nabi dari awal. Muhammad itu Kamu sesat, kamu naik baru saya ngomong. Dari Kalau tadi saya Nabi nggak ngomong. Muhammad itu sesat, sudah pasti dinubuatkan oleh Yesus. Bagaimana kamu dapat kebenaran dari orang yang tidak bisa baca? Jangan berlandaskan itu, berlandaskan Nah, Yesus. kenapa? Lo itu junjunganmu. Dasar itu kamu Kenapa Anda takut? mempercayainya. Kenapa Anda takut? Kami pengikut kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Al-Quran, pengikut Justru karena beliau. itu cuma makanya kebenaran Tak apa yang ada kamu dapat dari hubungannya orang yang dengan tidak bisa baca. akidah kita dengan akidah kamu. Enggak, justru Sekarang itu kamu bahas. permasalahannya Itu di jawab, Yesusnya. itu jawab. Kebenaran apa yang kamu dapat dari orang yang tidak bisa baca? Kebenaran apa? Jawab. Kebenaran apa yang Oke. kamu bisa dapat dari Baik. Diam ya. Prof. Suma boleh tanya? Gak usah bang, gak usah bang. Udah mentok itu. Udah mentok itu si Joma itu. Baik, udah mikir. Kalimat baik itu dia keluarkan, udah mikir dia itu baik. Makanya dia langsung diam. Udah macet. Boleh tanya Ustadz lah, Yusuf. PI. Nggak usah bang. Nggak mau usah. Biarin Joma Ya, yang ngomong. silakan, Macet Pak. itu. Kalau perlu Makanya sunat lah, sorry, Pak. ya. Oke. Oke. Ayat sunat lah itu, sunat kedua kali. Diam, saudara, diam. Ini berusaha untuk melarikan materi tapi nggak apa-apa. Saya malah dari tadi hukum Taurat yang Oke. Nabi Muhammad menyatakan kemudian. Termini, nggak usah dibagi. Iya, ini berburu Ji. Selesai tugas tes itu, kuliah baru sekarang. Ya jangan lupa. Ini pertanyaan sama Ustadz ya, nanti dijawab kapan-kapan kita ketemu lagi. Apakah di dalam Islam itu makanan Bentar Jerok, tahan nafsumu. Bang Zuma masih ngobrol sama yang lain itu di belakang. Gak kedengaran si Suma itu. Dia masih ngobrol sama di belakang, sama temannya di belakang. Jirok, nggak apa-apa, Sabar. tenang aja Jirok. Dia mau Sabarlah dari kau. dalam. Ya, nanti Aduh. saya tunggu jawabannya Ustadz ya. Apakah makanan itu berperan dalam keselamatan Islam? Iya, nanti ku tanya sama kau. Sejak kapan hukum Tuhan diberikan kepada pemakan babi sama yang tidak bersunat ya? Nanti kau jawab ya. Jawablah dulu. Ya nanti kau jawab Oke, juga sorry, ya. Kau mana siapkan tadi? Mana orangnya tadi? Maju. Ini Pak. Oh, Orangnya kabur tadi dia. mana? Dalam Kristen, kabur. Oh, dalam kabur Kristen dia. kerajaan Allah Sorry, bukan soal saya makan ada dan urusan minum. tadi tiba-tiba. Tetapi soal kebenaran. Gini, kebenaran saudara. di Quranmu ada Dia- enggak? Dia tadi ini oke, saya tunjukkan. Dia tadi minta dan Anda minta kebenaran. Al-Qur'an saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Di kitab yang Anda ambil dari agama lain mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Menurut ilmu pengetahuan sains, mana yang betul? Mana-mana. Ya, tadi karena katanya Anda kebenaran dalam Al-Quran tak? Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang kau ambil dari agama lain mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut kamu? Menurut Anda? Yang betul yang mana? Lari kemana-mana. Itu makanan itu berpindah itu. Lari kemana-mana. Artinya Tadi kalau barusan tidak kalimat berbagi, terakhirmu mana berperan ada untuk kebenaran di keselamatan. Al-Quran katanya? Apakah
dengan tidak makan babi itu selepel dengan yang disembah itu berperan untuk menyelamatkan? Menyelamatkan orang itu ketika kita mengaku tiada Tuhan selain Berarti makanan Allah. menyelamatkan. Tidak makan Aturan babi Tuhan yang selamat. menurut saudara, Tuhan memberikan aturan kepada manusia itu untuk apa? Untuk selamat atau untuk binasa? Kutanya dulu. Jadi saya baca ini, nah, coba dibantah lah. Dalam Islam, makanan yang Astagfirullahaladzim, ya Allah, dikonsumsi ya berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, yang merupakan Saya bagian tanya sama keselamatan saudara, akhirat. Tuhan memberikan aturan kepada manusia untuk selamat atau untuk Tidak binasa? bagian dari keselamatan akhirat. Berarti makanan berperan bersama-sama Saya dengan tanya Allah. sekali lagi, kalau tidak Anda ke gereja ya, seperti biasa ya. Aturan Tuhan diberikan kepada Musa untuk ditaati. Itu untuk selamat atau untuk binasa? Gak heran kami dengan tabiat kalian, gak heran. Gak heran kami. Di Kristen, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan itu. Kata siapa? Kandre. Kata siapa? Kata siapa? Degaga hubungannya kandre. Kata itu siapa? dengan Kata siapa? keselamatan, Bang Suma. Kata siapa? Pena. Matius Degaga 5 nomor pena 19. antara makanan dan keselamatan. Matius 5 nomor 19. Ulangan 4, ulangan 6. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi agar kamu selamat. Degaga, tena, degaga hubungan antara makanan dan keselamatan. Keselamatan ini soal kebenaran. Nah, kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Oke, baik. Kebenaran Yesus. di Bang Suma itu siapa? Oke, Anda mengatakan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Oke. Menurut Yesus Kristus, penyesat yang datang setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Nggak ada tertulis. Matius 24 nomor Yang 4, tertulis nomor 5. itu adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia itu penyesat, nabi palsu. Oke, baik. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Iya. Tuhan lah. Ah, itu tidak mengaku. Kamu barusan mengatakan penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus Kau itu kata- Tuhan, artinya bahwa yang tidak mengaku Yesus, Yesus itu siapa? Ya saya kan bertanya, Anda kan mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia Allah. Mati meja. Yesus itu manusia Allah, Prof. Suma. Kalau Bapak, kalau Tuhan Dia Elohim itu, tidak kalau lahir Tuhan dari Elohim itu apa? pertemuan sel telur dan sperma. Kalau Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu manusia Allah juga, manusia Tuhan juga. Loh, sejak kapan di dalam PL dibilang manusia? Ya, terus Di kenapa sini kamu mengatakan? sesatnya, Prof. Suma. Udah turunin Nggak orang ini. ada manusia Allah di dalam PL. Saudara turunin. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan iblis dari golongan jin dan manusia. Mohon diturunkan. Bagus. Kalau yang tadi itu kenapa dia? Kalau yang tadi itu agak berisi. Kalau ini double kosong ini. Kayaknya dia ada gangguan kejiwaan. Parah. Ada di bawah Bang Zuma si Dinaikkan. Iya tadi ya. Dinaikkan. Naikkan saja. Baik. Ya. Mohon izin ya teman-teman. Nah, Anda mengatakan mana mungkin Anda dibimbing oleh orang yang buta. Anda lari dari pertanyaan saya. Anda ingin selamat gitu ya kan ya. Al-Quran saya mengatakan langit itu tidak bertiang. Kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi mengatakan langit bertiang. Mana yang betul menurut akal, ilmu, pengetahuan? Jawab. Oke, kalau kamu ngomongin akal Zuma, Akal lagi, alamak. Ini berbicara mengenai, aduh sama aja kamu dengan tadi yang mau tadi. coba ya, kalau teman-teman dengar kalian tadi ada kata akal keluar dari mulut Zuma tidak? Aduh. Akal loh. Jadi saya ngomong bahas tentang akal yang kamu keluarin dari mulutmu barusan tadi. Itu Udah loh. kamu turun Kalau deh, kamu ngomongin- turun. Kamu Turun aja kalah, deh, kamu turun. bilang panik, kamu bilang turun. Akhirnya karena menurut Saya bertanya tentang kebenaran Al-Quran. Dasar biadab.
Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu penolong-penolong setan dalam menyesatkan manusia. Ini Anda dari tadi lari saya ikutin. Anda menuduh, bagaimana mungkin Anda menjadikan orang yang buta huruf? Saya bawa data Al-Quran saya kemudian. Surah Luqman ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit ditinggikan tanpa tiang. Lalu kemudian kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, Ayub 26 nomor 11. Langit bertiang. Mana yang betul menurut ilmu pengetahuan? Lari ke akal. Harusnya kamu tanggapi isi daripada konteks dari dua ayat tadi. La haula wala quwata illa billah. Dikasih kemudian puncak dari materi apologet perbandingan agama. Yesus menubuatkan penyesat itu datang bergelar buta huruf, ummi, atau bergelar Kristus. Tak mau jawab. Kenapa? Karena itu adalah kuburan bagi Kristen di dunia ini. Yesus berkata Matius 24, Matius 21, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kristen ngomong-ngomong, menurut tetangga gue nih, katanya Kristen itu kepanjangan atau singkatan dari pengikut Kristus. Nah lo kena kan? Kena pengikut Kristus. Sedangkan Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bergelar Kristus. Kalau ente pada tidak mampu membuktikan Kristus yang keluar dari kubur itu anak Maria, dan kalian pengikut Kristus, berarti kalian pengikut penyesat. Kalau tidak bisa membuktikan, kalaupun kalian mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kalaupun, lalu siapa pengikut Kristus lain yang Yesus nubuatkan akan menyesatkan banyak orang? Mana pengikut Kristus itu? Mana? Yang banyak pengikut Kristus itu hanya satu kelompok, namanya Kristen. Kalau Kristen bukan pengikut Kristus penyesat itu, lalu mana pengikut Kristus palsu itu yang banyak kata Yesus? Adakah? Adakah selain Kristen? Nggak ada. Ini kuburan buat kalian. Menghina Nabi Muhammad, ya kan? Menghina Rasulku, menghina beliau. Tapi tak ada sedikit pun data di dalam Bible kalian, baik perjanjian lama, perjanjian baru, yang membahas tentang kesesatan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kami rindu untuk menemukan di kitab kalian. Tapi nggak ada. Justru di dalam kitab kalian yang diusir adalah yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, yang mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu sudah pasti adalah Karisteng. Ayolah sahabat-sahabat Kristen, mumpung agama Islam ada di Indonesia ini, mumpung pengikut kebenaran dinul Islam ada di tengah-tengah kalian, mumpung kalian hidup di tengah-tengah agama rahmatan lil alamin, belajar Islam, tanya kepada kami, tanya. Jangan memperbodoh diri, ya, khususnya yang tadi 2 orang ini, 3 orang. Sekira begitu sahabat, saya serahkan kembali kepada teman-teman yang lain. Makasih. Ya, terima kasih Bang Juma. Bang Roti selamat pagi. Bang Roti, dibuka mute-nya selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bang Roti dari Islam atau Kristen? Ya, Kristen, Bang. Kristen. Baik, mau berdiskusi dengan Bang Zuma? Atau mau bertanya? Boleh. Bagaimana? Oke, silakan. Tafadhol, Ustadz Zuma. Ya ditanggapi aja Bang yang tadi Bang Roti, ditanggapi aja pernyataan Bang Juma tadi. Kristus dengan Umi, yang manakah yang disebut penyesat oleh Yesus? Silakan. Ya kalau bilang mau nanggapi, kalau seperti yang diucapkan Juma itu
Ya terserah pilihan orang, tapi bagi saya ya sebagai seorang Kristen mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat, saya tidak bisa menanggapi apa dari keluar dari mulutnya. Karena itu semua karangan dari Bang Juma sendiri. Bukan Bang, berdasarkan pengakuan Yesus Bang. Iya. Tadi kan makanya Pada saat dari itu semuanya, dari kesimpulan semuanya, Bang cuma bilang ada agama Islam yang di Indonesia ini, ya maksudnya dirahmatilah sama Allah itu. Ya itu terserah Anda, tapi kalau bagi Kristen tidak ada, Allah tidak bisa memberikan agama di dunia ini kalau bagi Kristen. Loh, kalau di dunia ini nggak ada agama, justru kita akan menjadi hidup kacau balau Bang. Kalau nggak ada aturannya. Aturan apa yang diadakan? Justru ada aturan lah kita menjadi hidup damai. Kalau di kekristenan tidak ada menurunkan agama. Memang betul, Kristen itu emang nggak ada kedamaian. Karena apa yang diajarkan Yesus bertentangan. Kalau Yesus Kristus itu tidak menurunkan agama, lalu agama apa yang disebut oleh Yesus di dalam Matius 5:20? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kata Yesus, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Agama apa yang dimaksud Yesus? Ya Yahudi. Oh Yahudi. Lalu kenapa kau jadi Kristen? Iya, bagi Kristen. Iya, enggak ada. Ya, kenapa kau jadi Kristen kalau Yahudi yang disebut? Ya, bagi pengikutnya. Saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ya, Yesus apakah Kristen atau Yahudi dia? Yesus ya, orang keturunan orang Yahudi. Terus yang disebut Yesus adalah agama Yahudi, lalu kau kenapa jadi Kristen? Ya saya jadi Kristen kan mengikuti Kristus. Mengikut Kristus. Iya. Perintah dari Yesus. Apa yang kau lakukan dari perintah Yesus? Mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Yesus kagak makan babi, kau makan nggak? Nggak bagi, bukan itu nggak penting. Nggak penting. Ya. Kau sampai kaki babi aja habis. Yesus kagak pernah makan babi. Iya, tapi kau sampai kaki babi aja habis kau makan. Ikut Yesus atau ikut iblis kau? Boleh saya ini apa analoginya? Kasih analogi pula. Makan babi itu sama seperti yang kamu bilang haram ya. Itu sama seperti kita berdoa bertele-tele di pinggir jalan Bang. Gak penting, hanya hati Bang. Itu yang dimaksud. Apa yang keluar dari hati itu yang penting, bukan apa yang masuk ke dalam perut. Itu nggak penting. Ngomong apalah kau ini? Iya, makanya dengar. Apa yang kita makan atau sesuatu yang dari luar masuk ke perut, itu artinya bisa makan, bisa dikunyah. Itu nggak penting karena dia akan keluar lagi. Tapi apa yang keluar dari hati untuk keluar diucapkan contohnya, itu dalam pikiran hati yang berbicara. Ini baik atau tidak? Nah, itu yang penting. Itu artinya hati yang berbicara. Itu yang dimaksud. Entah haram dan halal itu dari hati Bang, bukan dari makanan. Itu maksudnya Yesus. Bagi orang Yahudi ya iya, karena dia melakukan hukum Taurat. Kalau kami Kristen, kenapa ikutinya? Itu hukum sipil, hukum seremonial, kan nggak penting. Kalau begitu kenapa kitab Yahudi nempel di bibir Anda? Bibir Anda kami imani karena apa? Karena apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu semua digenapi di perjanjian baru, dan itu semua tentang siapa? Kristus, sang juru selamat itu yang diurapi. Itu Bang. Puluhan itu adanya di perjanjian lama. Itu tradisi suku Lewi. Kenapa kalian pakai? Kenapa kalian gunakan? Perpuluhan itu. Iya. Makanya saya kan kadang gini. Yang bagus-bagus kan ambil. Yesaya 9:5 kalian ambil. Kelebihan nubuatan. Yesaya 7:14 kalian ambil. Kelebihan nubuatan. Yang bagus-bagus kalian ambil. Gimana itu? Sekarang saya kasih tahu Bang ya, termasuk Kristen di bawah atau saudara Muslim, biar nggak liar-liar. Itu namanya kalau untuk perpuluhan itu selagi masa ada bait suci. Sekarang bait suci kan udah nggak ada Bang.
Bang suci udah nggak ada, nggak berlaku lagi karena udah nggak berlaku bagi suku Lewi, Bang. Itu berlaku suku Lewi pada zaman Bait Allah masih ada. Sampai sekarang nggak ada perpuluhan itu. Sekarang bagi siapapun terserah, itu pun untuk itu mendoakan dalam pembangunan untuk berkarya dalam kekristenan. Itu bukan berarti sumbangan buat pendeta, enggak, Bang. Itu semua ada datanya. Nanti setiap minggu itu ada namanya warta mimbar atau warta mingguan. Saya ini Bang, anda jangan bohong ya. Saya ini mantan Kristen Bang. Perpuluhan itu untuk pendeta, kecuali kolektif. Ya, karena Anda kurang belajar, Bang. Saya kurang belajar apa? Saya paham Bibel. Perpuluhan kan nggak caplok, ya. Ya. Baptisan juga itu tradisi Lewi. Kenapa kalian caplok? Kenapa kalian pilih-pilih ayat? Yang bagus-bagus kalian ambil. Itu tadi saya katakan kepada Anda. Sekarang masih berlaku kamu di gereja mana dulu? Saya KBP dulu Bang. Saya Batak Toba asli Bang. Iya, maksud saya akui ini. Kamu bilang saya bohong, padahal kamu nggak tahu saya. Itu makanya bicara tuh pakai hati, Bang. Ya, saya udah ucapkan saya dengan sejujurnya apa yang saya kasih tahu tadi. Saya ucapkan karena saya komunikasi ini dengan orang Kristen di bawah juga. Karena itu tidak berlaku. Tapi bagi siapa yang berkolekte itu wajar, Bang. Dia adat silahkan kasih, mau 1000 yang penting doa dalam hati, karena itu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Semuanya yang paling penting doa dan hati, bukan karena ucapan dengan angka yang besar atau kecil. Nggak penting, Bang. Bagi Tuhan tuh nggak penting. Yang penting hati itu lu ucapkan. Kalau memang lu kasih, ya kenapa? Bersyukur karena selama 7 hari Tuhan memberikan kita nafkah, ya kita harus bersyukur untuk membaliknya. Untuk apa? Bukan untuk pendeta, tapi semuanya untuk berkarya. Semua butuh listrik. Orang pendeta mau melayani, jemaat mau melayani kan butuh uang, termasuk saudara muslim kalau di masjid Al Ulama itu kasih, mungkin ada dukungan support. Kenapa? Dia ada butuh dana juga untuk melakukan siara. Bukan berarti kita mensumbangkan dia. Kalau dengan hati ya nggak apa-apa, Bang. Itu maksudnya. Perpuluhan itu khusus untuk pendeta loh Bang. Kecuali kolektif. Anda jangan bawa saya dari sana. Ya kalau untuk semuanya untuk membangun kan kita kan bukan berarti kasih untuk ini. Kalau ada gereja membangun kan nggak apa-apa. Yang penting dia niatnya orang pendeta tuh baik nggak. Kalau jelek ya saya juga tidak senang kalau itu kan. Biarpun Tuhan yang tahu. Itu maksudnya. Yang dimaksud yang penting pada umumnya sekarang nggak berlaku, Bang. Maksudnya perpuluhan tuh. Dan perpuluhan tuh tidak selalu harus kasih perpuluhan. Lu gaji 2 juta kalau kasih 200. Ya nggak, gimana dengan sekarang koleknya apa, listrik naik. Ya dengan apa semua sembako naik, ya gimana kan kita harus ikuti juga. Yang penting hati yang mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan saya cuma segini, ya nggak apa-apa, Tuhan tahu kok, kan nggak memaksa. Hanya itu berlaku pada suku Lewi zamannya itu, Bang, itu yang dimaksud. Sekarang mana berlaku? Nggak berlaku. Makanya jangan Udah Bang Roti gini saja, kalau mau diskusi kita angkat tema aja, mau tema apa silakan. Boleh, biar terarah ngomong ketuhanan Yesus obrolannya. sama ketuhanan Islam gitu. Saya bisa biar dua arah gitu. Oke, baik. Ustadz Yusuf, monitor Ustadz Yusuf. Ya, Abang Gurunda Zuma itu, beliau mungkin bisa. Nah, mungkin Bang Zuma sedang sibuk kalau lagi di mute biasanya. Ya udah, Bang kalau Zuma beliau ntar ganti beliau yang gantiin ya. Bang Zuma monitor Bang Apa Zuma. yang Anda tanyakan Pak terhadap Islam, tentang konsep Islam apa? Nanti saya juga akan bertanya tentang konsep Kristen loh. Ustadz Yusuf, saya cuma bertanya ya, saya nggak mau menafsirkan karena itu makanya 2 arah itu lebih penting. Kenapa 2 arah? Saya mau bertanya kenapa umat Islam menyebut juga Tuhan dan Allah juga, selain Tuhan dan Allah. Sedang Tuhan itu apa yang dimaksud dengan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan Allah? Baik, kalau Allah itu adalah Ismul Zat, nama dari Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah jabatan sang penguasa dari pencipta langit dan bumi. Contoh ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah di situ nama Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya dia yang menguasai, yang menciptakan semesta alam. Itu bedanya Tuhan dengan Allah. Allah adalah Ismul Zat. Tuhan itu adalah sebutan atau jabatan dari Ismul Zat tadi. Paham? Paham.
Oke, saya tanya lagi yang satu lagi. Ini 2 pertanyaan ya. Saya juga nggak mau, itu terserah Anda ya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah sejati? Dia lewat apa Anda kenal? Dan Baik. apa artinya? Dari mana kita mengenal Allah yang sejati? Ya, banyak cara. Kita ini diberikan akal oleh Tuhan semesta alam untuk mencerna dan memikirkan bagaimana kita mengetahui Tuhan itu ada, Allah itu ada. Banyak cara. Salah satunya, ya, kita diberikan nafas setiap detik. Dari ciptaannya ini, bumi ini, lalu ada oksigen masuk ke hidung kita, lalu kita bernapas dengan oksigen itu karena ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, eksistensinya udah yang dapat kita cerna dengan akal. Terus yang kedua, saya mau langsung ke diri Anda. Ya, tolong dijawab. Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Udah Bang Yusuf. Enggak, saya mau tanya Anda dulu. Dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana yang Anda bikin sendiri? Ya itu produk manusia Bang. Produk manusia. Ya. Produk siapa? Orang tua. Oh, orang tua. Kapan orang tua Anda bikin kaki Anda? Ya kan sesuai keturunannya. Sesuai Kapan dia membentuk kaki Anda, kapan? Dia mulai saat berhubungan. Seperti itu. Islam itu agama yang adil. Ketika kita diperang, maka kita wajib mempertahankan apa yang menjadi hak milik kita. Kemudian ada ilmu nasik atau mansuk. Ini ilmu yang